saya hormati rekan-rekan kepala sekolah, alhamdulillah pada hari ini saya akan mempresentasikan penilaian kinerja saya selama 1 tahun dari tahun 2023. Pertama, saya sampaikan puji syukur kepada Allah SWT yang mana sampai dengan hari ini saya pribadi masih diberi kekuatan, kesehatan dari Allah SWT. Salat serta salam kita terkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya sampai dengan nanti umatnya. Semoga kita semua diberi syafaat yaumil akhir nanti. Pada penilaian kinerja kepala sekolah tahun 2023 ini, izinkan saya mempresentasikan bahwa mungkin tahun 2023 ini adalah tahun yang terakhir buat saya mengikuti penilaian kinerja kepala sekolah, karena di akhir bulan Januari 2024 nanti saya akan mengakhiri purna tugas saya sebagai kepala sekolah dan terakhir menjabat di SDN 1 Wilulang selama 6 periode. Alhamdulillah. Ini profil kepala sekolah saya atas nama KDD SBD, tempat NIP-nya 1980101, 198831031. Saya dilahirkan di bulan Januari 1994 dan diangkat sebagai CPNS tahun 88 di bulan Maret. Pangkat dan jabatan saya pembina guru madyawarta, kemudian TMB pertama sebagai kepala sekolah tanggal 3 bulan 1 2018 di SDN 1 Wilulang, karena saya produk impor dari luar Kecamatan Susukan Lebak, karena 30 tahun saya menjadi guru olahraga di Kecamatan Kedahu. Masa kerja sebagai kepala sekolah adalah 5 tahun 10 bulan. Kemudian rumah di Desa Martapada Kulon, Pondok Pesantren, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Email dan nomor HP saya sudah ada, 082 125 8092. Profil sekolah diantaranya adalah nama sekolah SD Negeri 1 Wilulang, MPSN 202155588, kemudian jenjang pendidikan SD, status sekolah negeri, alamat Jalan Bima Raya, nomor RT 1 RW 2, kemudian baru pos Susukan Lebak, Provinsi Jawa Barat, posisi garis 68588. Kemudian tenaga dan tenaga pendidikan adalah ada 6 orang, yaitu 1 orang PNS yaitu Pak Ahmad Syahroji, kemudian 3 orang dari P3K alhamdulillah yang diangkat tahun 2022 yaitu Pak Suci Nurhana Aulia, kemudian Ibu Dewi Pujiansah dan Ibu Maila Rasati. Sementara guru PAI dan 1 lagi guru kelas masih berstatus guru honorer. Kemudian guru PJOK dari tahun 2020 di SD Wilulang tidak pernah ada lagi guru olahraga karena waktu itu alih status mutasi, sehingga sampai sekarang kami belum menemukan kembali guru olahraga. Jumlah peserta didik cukup ya sedikit, yaitu 95, tapi alhamdulillah di tahun
pelajaran 2023-24 ada kenaikan menjadi 101, dan itu tidak membuat jadi halangan buat kami untuk terus berkiprah di dunia pendidikan. Visi dan misi serta tujuan sekolah adalah: pertama, mewujudkan peserta didik yang unggul, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan menguasai etika. Kemudian visi misinya: pertama, mengembangkan kurikulum yang holistik, memadukan keunggulan akademis dengan pembentukan karakter beriman dan bertakwa. Yang keduanya, menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap aspek kehidupan sekolah. Yang ketiganya, menyelenggarakan program pembinaan spiritual dan keagamaan untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan peserta didik. Yang keempat, mendorong partisipasi aktif peserta didik dalam kegiatan sosial dan kepedulian terhadap lingkungan. Yang kelimanya, menyediakan fasilitas dan program pengembangan diri untuk meningkatkan penguasaan iptek dan keterampilan praktis peserta didik. Semua ini bertujuan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kemudian melengkapi sarana dan prasarana, dan penataan lingkungan sekolah. Ini kondisi yang sangat objektif di SD kami, Pak. Jumlah ruangannya, mohon maaf, jumlah ruangan terdiri dari 6 ruangan, cukup sangat-sangat ini sekali, di mana jumlah 6 ruangan ini dibagi antara kelas 1 dan kelas 6. Satu ruangan dipakai untuk kepentingan kantor, belum ada sarana musola. Jadi kami untuk musola dan kegiatan keagamaan masih menumpang di milik masyarakat di belakang dan punya masyarakat di situ. Kemudian sarana yang lainnya adalah kamar mandi yang cukup baik, karena kemarin kami baru saja mendapat program bantuan dari Dinas Pendidikan berupa 3 titik kamar mandi berikut WC-nya. Kemudian lahan kosong sebetulnya masih banyak, Pak, karena dengan luas 2000 meter persegi, kemudian baru dipakai untuk 6 ruangan. Sebetulnya kami sudah berusaha untuk mengajukan permohonan, baik itu permohonan untuk ruang perpustakaan atau ruang lainnya, tapi sampai sekarang mungkin belum rezekinya, belum direspon, dan harapan kedepannya yaitu ada semacam bantuan untuk ruang perpustakaan. Jumlah murid, karena di sana adalah jumlah penduduknya sangat sedikit, otomatis berimbas juga kepada jumlah murid sekarang hanya 101. Bukan ada persaingan dari sekolah lain, bukan ada persaingan dari madrasah ibtidaiyah, bukan pula dari kondisi SDM guru-guru di sana. Tapi memang benar-benar jumlah muridnya jumlah penduduknya yang sedikit, otomatis di sana juga berimbas pada jumlah siswa. Harus ada terobosan, dan itu juga sudah saya sampaikan kepada Bapakku Desa Wilulang, bahwa nanti barangkali ada peluang untuk membuka semacam perumahan, sehingga nanti berimbas pada jumlah penduduk dan akhirnya juga berimbas pada jumlah murid. Tapi itu program ke depan seperti apa kami nggak tahu. Kemudian partisipasi dari masyarakat sudah cukup baik, Pak, sudah cukup merespon setiap kali ada kegiatan-kegiatan, baik itu soal keagamaan, kemudian yang menyangkut dari segi pendanaan. Partisipasi dari masyarakat ini sangat
sangat antusias sekali, dan itu modal yang bagus untuk nanti siapapun yang akan menjadi kepala sekolah di sana. Barangkali ada yang mau, Pak. Next, Perkin dan program capaian Perkinnya yaitu peningkatan kualitas pembelajaran dengan capainya rencana peningkatan kurikulum untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Kemudian pelatihan rutin untuk guru agar mengikuti perkembangan terkini dalam pendidikan. Kemudian yang ketiganya monitoring dan evaluasi berkala terhadap metode pengajaran yang efektif. Kemudian penguatan keterlibatan komunitas sekolah, capainya kegiatan rutin melibatkan orang tua, komite sekolah, dan masyarakat sekitar. Kami berusaha untuk berkomunikasi yang baik, terutama dengan komite sekolah, untuk mendukung program-program kami ke depan. Kemudian sosialisasi program sekolah secara terbuka untuk masyarakat. Kemudian peningkatan sarana dan prasarana, capainya rencana renovasi atau penambahan fasilitas pendukung pembelajaran. Kemudian upaya pemeliharaan rutin untuk memastikan keamanan dan kenyamanan lingkungan belajar. Kemudian penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan dalam administrasi sekolah. Semua ini step by step sudah dilakukan, terutama rencana renovasi, kemudian upaya pemeliharaan, kemudian penggunaan teknologi. Next, ini aksi-aksi nyata dari semua kegiatan ini. Pertama adalah aksi nyata dari guru penggerak. Alhamdulillah tahun sekarang ada 2 orang yang menjadi calon guru penggerak, dan itu suatu kebanggaan buat kami karena dari kedua orang ini kami bertumbuh untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di SDN 1 Milulang. Kemudian peningkatan kualitas pembelajaran, memberikan ekskul berupa olahraga, kemudian dan yang lainnya. Kemudian peningkatan kualitas pembelajaran, kemudian penguatan keterlibatan komunitas sekolah, dan peningkatan sarana dan prasarana. Itu foto-fotonya. Peningkatan layanan pembelajaran dan mutu rapor pendidikan. Meskipun mutu rapor kami kemarin mengalami stagnasi mengalami stagnasi karena masih ada rapor merah di situ, kalau nggak salah di literasi. Kemudian tapi kami akan terus berusaha untuk meningkatkan layanan pembelajaran. Di antaranya adalah diversifikasi metode pembelajaran dengan langkah menerapkan pembelajaran yang adaptif, beragam sesuai dengan gaya belajar siswa, menggunakan teknologi sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran seperti platform belajar online, aplikasi atau sumber daya digital lainnya. Kemudian membuat bank soal yang beragam untuk menguji pemahaman siswa dari berbagai sudut pandang. Kemudian peningkatan pelatihan gurunya adalah dengan langkah-langkah menyelenggarakan workshop atau pelatihan rutin untuk meningkatkan keterampilan mengajar guru. Kemudian fokus pada strategi pengajaran yang inovatif dan inklusif untuk mencakup kebutuhan siswa dengan berbagai tingkat kemampuan. Kemudian pengembangan kurikulum yang responsif terhadap perubahan terkini dalam pendidikan. Ini langkah-langkah kami dalam rangka peningkatan layanan pembelajaran dan mutu rapor pendidikan. Di antaranya ada sertifikat PMM yang sudah dicapai oleh Ibu Gina Gamayanti. Kemudian ada ikut sosialisasi implementasi kurikulum Merdeka
kemudian peningkatan mutu guru dengan salah satunya adalah alhamdulillah ada terwakili dari kami 2 orang untuk melaksanakan guru CGP. Peristiwa yang membanggakan buat kami di saat kami datang ke situ, SD bilang yang boleh dibilang sangat minim, baik itu SDM, kemudian sarana dan prasarana. Tapi di tahun 2022 kalau tidak salah, kami yang tadinya 5 orang menjadi guru honor dan sangat-sangat membebani anggaran dari sekolah, alhamdulillah diangkat menjadi guru P3K. Kemudian kemarin atas nama Pak Ahmad Syairoji dan Pak Suci Nurhana kemudian masuk menjadi calon guru penggerak dan sekarang masih aktif. Beliau dengan semangat yang tinggi mau membimbing rekan-rekannya untuk bisa menjadi seorang guru yang kira-kira bisa membeli. Kemudian mendapat bantuan rehab dari Dinas Pendidikan, kemudian mendapat bantuan pembangunan WC. Itulah peristiwa yang membanggakan. Kemudian masalah fraud yang dihadapi yaitu tadi Pak, bahwa kami terkendala oleh jumlah siswa sehingga otomatis berimbas pula pada jumlah pendapatan yang diterima dari dana kos. Tapi meskipun dengan keterbatasan, kami berusaha untuk memanage sekolah tersebut sampai dengan benar-benar artinya bisa sama dengan SD lain, terutama di Kecamatan Sudanebak. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf barangkali banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.